Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat berserta salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, apa kabar semuanya? Izin dulu kepada Ustadz. Terima kasih telah bergabung kepada kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini lancar semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau nanya, hari ini ada yang tak hadir? Ada, Pak. Siapa? Aditya. Aditya. Mana Aditya? Sakit. Only Aditya? Hanya Aditya? Sakit Aditya. Baik, kita doakan mudah-mudahan Aditya sehat dan semoga Aditya cepat bergabung dengan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti minggu kemarin kita telah membahas tentang adanya jaksa kan di sini dalam penuntut hukum, juga ada kita membahas tentang pengadilan kemarin kan. Hari ini untuk mensinkronkan kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Ya, tapi sebelum kita membahas demikian, minggu kemarin sudah kita bahas sedikit dan pembagian kelompok sudah kemarin kan. Hari ini juga kelompoknya minggu yang kemarin saja supaya lebih gampang ya kita. Baik, sebelum kita mulai, kita refresh dulu. Mau mengajak Ananda semuanya untuk menganalisa sebuah gambar. Nampak di belakang? Nampak? Baik, what do you think about this picture? Apa yang terpikir dari Ananda semua tentang gambar yang di depan itu? Baik, raise your hand, angkat tangannya. Siapa yang bisa? Yuk, berdiri, silakan. Sebutkan nama, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Rizky Pratama dan saya akan menjelaskan tentang gambar itu. Gambar yang berada di depan saya ini. Gambar di depan saya ini adalah gambar tentang persidangan orang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Persidangan tentang ada pelanggaran hukum. Baik, tepuk tangan. Baik, berikutnya. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ayo. Pas berani ya. Ya, silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam Maulana. Saya akan menjelaskan tentang gambar yang ada di depan. Di mana gambar yang depan adalah suatu kejadian pengadilan terhadap tersangka yang melakukan suatu tindakan hukum, namun dengan pengadilan yang ramah terhadap tersangka yang dimiliki dengan disabilitas. Baik, tepuk tangan. Wah. Hari ini materi kita materi baru kan. Pada dasarnya kita belajar tentang hukum, mungkin sepertinya ini pertama kali kan. Tapi kenapa materi ini penting bagi kita adalah mana tahu nanti di sini juga ada Ananda semuanya ingin masuk di bagian para penegak hukum. Salah satunya mungkin polisi, ada jaksa, ada hakim, ada advokat, pengacara, itu juga sekarang disebut dengan para penegak hukum. Kemudian ada sekarang ini KPK juga termasuk di dalam hal penegak hukum di sini. Walaupun nantinya tidak ada yang masuk di segi hal para penegak hukum, mana tahu di sini nanti mau masuk kedokteran. Tapi dengan masuknya kedokteran, setidaknya kita mesti harus memahami tentangnya, apa itu tentang hukum, supaya nanti ketika kita di masyarakat kita tidak buta terhadap hukum, sehingga kita tidak diberbodohi oleh hukum itu sendiri. Baik, analisanya sudah bagus dengan melihat gambar. Ananda semuanya sudah jelas bagaimana hukum itu sendiri. Dengan hanya memandang gambar, ada seorang hakim dan ada seorang yang terdakwa di sana, Anda bisa menjelaskan bagaimana proses di dalam persidangan. Tetapi tenang dulu, untuk hari ini kita tidak sedalam itu mengkaji bagaimana di dalam persidangan.
pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana kasus-kasus pelanggaran atau kejahatan pidana ataupun perdata di mana-mana pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus-kasus tersebut. Tapi hari ini kita hanya membahas tentang hukum itu sendiri dan tentang penggolongan hukum itu sendiri. Jadi ada 2 pembahasan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, supaya kita lebih semangat, bisa tepuk tangan dulu lah. Ya. Supaya nervous kita hilang kan. Bapak agak-agak nervous juga sedikit. Baik, berikutnya. Siapa yang bisa menjawab sebuah analogi lah, disebut analogi ketika hukum pagar dengan binatang. Di sini sudah pernah pergi ke kebun binatang? Pernah? Ke kebun binatang mana? Kulim. Di sana banyaknya apa? Kayak ular yang paling banyak di sana dibandingkan hewan-hewan lain. Terakhir Bapak ke sana itu jalan-jalan ke sana itu paling banyak di sana memang ular kayak lebih banyak di sana. Lebih banyak ular. Bermacam-macam ular itu banyak di sana. Tapi kalau di Bukit Tinggi itu lumayan lengkap ya. Bukit Tinggi lumayan lengkap kebun binatangnya, dan di Jogja juga lumayan bagus kebun binatangnya. Baik, hukum pagar dengan apa satu lagi tadi? Binatang. Siapa yang bisa menangkap cepat dalam hal ini? Hukum binatang pagar. Yang bisa menjawab menangkap pertanyaan apa yang maksud dari pertanyaan Bapak ini. Siapa yang bisa? Hukum pagar binatang. Kenapa binatang itu harus dipagar? Yuk, hubungannya ke hukum. Ayo, siapa? Silakan beri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmana. Saya akan menjelaskan tentang maksud dari hukum pagar binatang. Dalam hal ini, menurut saya, hukum pagar binatang ini bertujuan agar binatang dapat terlindungi dari manusia dan manusia juga terlindungi oleh binatang. Karena walaupun sebetulnya binatang-binatang ini diambil dari alam liar, dan setiap binatang yang diambil itu pasti ada juga hak dan peraturan dan simpati untuk dibawa ke kota atau dari daerah tertentu. Baik, super sekali. Tepuk tangan dulu. Wow. Baik, berikutnya siapa yang bisa? Hukum pagar dan binatang. Ayo, siapa yang bisa? Salam Maulana telah menjelaskan sedikitnya tadi. Baik, ada yang lain? Belum? Baik. Kenapa binatang itu mesti harus dipagar? Ini sebagai penghantar dahulu ya, sebelum kita masuk ke ranah dalam materi yang lumayan agak sulit nanti ya. Tapi nikmat. Seolah kita nanti sudah paham sedikit tentang hukum itu sendiri. Kenapa pagar itu sangat penting di segi hal di binatang itu? Di kebun binatang itu harus dipagar. Kenapa? Supaya tak punah. Baik, yang lain? Supaya apa? Pembatas untuk manusia dan binatang itu sendiri. Yang lain, Pak Ketua? Menjaga habitatnya supaya tak lepas. Kalau tidak ada pagar, kabur dia kan? Kaburlah dia. Bisa masuk rumah antumnya langsung. Ularnya masuk rumah antum. Kalau tidak dipagar kan? Baik, yang lain? 4. Ada yang lain? Masih mikir? Baik, pada intinya pagar itu adalah sebuah cara bagaimana binatang tersebut supaya dilindungi kan, supaya tujuannya sebenarnya dilindungi. Kita memandang pagar itu adalah kalau kita melihat binatang yang dipagar, otomatis kita merasa aman kan, merasa aman dengan adanya pagar. Begitu juga hukum. Hukum, kalau manusia kalau tidak ada hukum, berarti manusia itu tidak dipagar. Semena-mena. Kalau ibarat biologi itu ular itu memakan apa? Tikus. Tikus dimakan. Tikus memakan apa? Padi dimakan manusia. Tapi beda manusia kan. Kalau manusia ini semua yang dimakan. Banyak kasus yang terjadi, bahkan manusia itu sendiri ada yang memakan ular kan.
ular, tikus itu pun sendiri dimakannya. Bahkan ada bakso tikus. Ada yang pernah makan? Tidak ada, alhamdulillah. Tapi banyak orang yang menyalahgunakan kan. Nah, inilah bahayanya manusia. Makanya adanya hukum untuk mengatur manusia itu sendiri. Belum lagi ada hukum Islam untuk mengatur kitanya bagaimana tinggal di muka bumi ini. Ada Al-Quran dan hadisnya. Baik, itu sedikit. Sekarang sudah paham tentang hukum itu sendiri? Penting tak hukum itu diadakan? Penting tak hukum itu diterapkan di Indonesia? Penting tak hukum itu diterapkan di Babu Salam? Kalau antum tak ada hukum, hari ini apa yang terjadi? Ya, ini enaknya saja. Baju pun terserah kan, bebas. Tapi coba kita lihat, karena adanya law, adanya hukum, sebuah rule of law, aturannya, sehingga kitanya menjadi bisa disiplin dan bisa menjadi terarah. Nah, ini dia. Makanya di sini baju hijau kan. Apa salahnya antum harus pakai baju kaus? Kenapa tak pakai baju kaos? Karena ada aturannya. Khusus hari ini kita memakai baju Melayu. Paham sampai sini? Ada yang bertanya? Kalau tak paham kita tak bisa melanjutkan, karena materi kita akan nyambung ketika pengantarnya sudah paham semua. Sudah paham? Yang belum paham silakan angkat tangan. Paham? Baik, berarti paham semua. Insyaallah paham ya. Yang tak paham. Baik, silakan kelompok yang kemarin kita akan membagi kelompok pada hari ini. Membagi kelompok 4 kelompok saja yang seperti kemarin. Kelompok yang kemarin ada kelompok A, B, dan C. Masih ingat kelompoknya? Masih? Silakan sekarang bergabung di kelompoknya. Tapi kalau bisa jangan jauh-jauh, di sekitar sini saja, biar lebih gampang kameranya menangkap saudaranya. Baik, silakan. Ditambah satu meja lagi. Coba dirapikan biar bagus. Ya, tahu apa? Baik, selesai semua ya. Baik. Sebelum dimulai, Bapak akan menyampaikan sedikit tentang penilaian pada pagi menjelang siang hari ini. Di sini ada penilaiannya, ada 3. Masalah pertanyaannya, ada kemampuan bertanya. Nanti di sini kemampuan bertanyanya, jangan saudara pikirkan masalah bagus atau tak bagusnya sebuah pertanyaan itu ya. Kita mencoba belajar karena kita di sini belajar. Ada yang sudah pintar di sini? Kalau sudah pintar, bagaimana kita mau belajar kan? Kalau sudah pintar, ngapain sekolah lagi? Makanya kita di sini kalau mau bertanya, silakan bertanya, walaupun itu salah. Ya. Kedua, kemampuan menjawab atau argumentasinya. Terus ketiga, memberi masukan. Misalnya di sini tadi Salam bertanya kepada kawannya misalnya, terus kawannya nanti menjawab. Tapi jawabannya kurang atau tak bisa, boleh dibantu oleh kelompok lain. Di sini bisa mendapat nilai juga. Jadi poinnya ada 4, 3, 2, 1. Nilai tertinggi itu 4 dan nilai terendah itu adalah 1. Paham sampai di sini ya? Baik. Selain buku pegangan, kita akan memberikan pinjaman dari buku perpustakaan. Tolong dijaga karena ini buku sekolah. Kalau bisa dibagikan. Maaf, dua saja ya. Tapi bukunya sama dengan buku pegangan.
supaya menambah khazanah ilmu kita saja. Baik, di halaman buku pegangan antumnya itu halaman 88. Buku yang pegangan halaman 88. Baik, tugasnya adalah berbeda dengan minggu kemarin. Minggu kemarin kan ada ganjil dan genap kan? Ganjil dan genap. Kalau yang bertanya itu ganjil ke ganjil saja, sedangkan yang genap itu bertanya ke genap saja. Tapi untuk hari ini disamakan semuanya. Boleh bertanya ke siapapun kelompoknya. Ya, pembahasannya hanya sedikit saja. Pembahasan kita tentang penggolongan hukum halaman 92 buku pegangannya. Halaman 92 sampai 95. Itu saja. Ya. Kalau buku dari perpustakaan halaman 79 sampai halaman 83. Pada dasarnya sama semuanya, cuman kita menambah sedikit apa yang tidak ada di dalam buku pegangan Ananda semuanya. Baik, tugas pertamanya apa? Tugas pertamanya hanya membaca sedikit saja, membaca sedikit, memahami. Ketika nanti ada sebuah kesulitan, dibuat sebuah pertanyaan ya. Misalnya tak mengerti tentang pembahasan itu kan ditanyakan nanti. Nanti ditanyakan ke kelompok 1, 2, 3 atau 4, terserah. Ketika kelompoknya tak bisa jawab, nanti Bapak bantu. Baik, paham ya sampai di sini ya? Silakan dalam waktu 5 menit untuk mencari pertanyaan dari materi tersebut yang tidak paham ataupun paham ingin membuat sebuah pertanyaan juga untuk menguji kawannya juga boleh. Terserah. Yang penting tujuannya di sini antum berani untuk berbicara dan menyampaikan pendapat atau pertanyaan, ya. Baik, silakan. Jangan pikirkan pertanyaan itu salah atau dan benar. Yang penting kita belajar pada hari ini. Dipersilakan, dimulai dari sekarang. Saya belum dapat buku. Pertanyaan antumnya boleh dengan kasus yang terbaru pada hari ini boleh. Menghubungkannya dengan kasus terbaru juga boleh. Tidak hanya tekstual dari buku tersebut, tetapi boleh menghubungkan kasus-kasus pada hari ini. Baik, 1 menit telah berlalu. Selesai salam. Sudah? Baik, yang sudah silakan bertanya. Sebutkan nama dan
Dari kelompok mana ya? Ini kemarin kelompok berapa antumnya? Kelompok 4. 1, kita mulai aja kelompok 1 lagi ya. 1, 2, 3 dan 4 ya. Sebutkan nama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam Lana dari kelompok 4. Dari kelompok 1 ingin bertanya terhadap kelompok 3 mengenai penggolongan hukum. Dalam hal yang lain, penggolongan hukum itu dapat digolongkan dalam beberapa hal seperti berdasarkan sumbernya, tempat, bentuknya, waktu, sifat, serta wujud dan isinya. Pertanyaanlah dalam berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Pertanyaanlah, mana yang lebih penting atau mana yang akan luas dipakai antara hukum tertulis yang dikodifikasikan atau yang tidak dikodifikasikan? Baik. Jelas ya? Baik. Tepuk tangan untuk Salam dulu. Baik, yang kedua. Siapa yang mau bertanya? Dipersilakan. Baik, silakan. Masih dari kelompok Salam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama dari kelompok 1. Iya. Akan bertanya kepada kelompok 4. Kelompok 4. Saya akan melihat tentang penggolongan hukum. Penggolongan hukum dalam bentuknya. Penggolongan hukum dalam bentuknya terbagi dua, yaitu tertulis sama tidak tertulis. Yang saya tanyakan sekarang ini adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu apakah berlaku atau tidak berlaku Baik. di kehidupan kita? Ada hukum tertulis dan tidak tertulis ya. Di sini Rizky menanyakan hukum tidak tertulis. Apakah hukum tidak tertulis itu berlaku pada hari ini atau tidak? Berlaku atau tidak? Ya, baik. Dipersilakan duduk. Baik, tepuk tangan untuk Rizky. Raihan Rizky Pratama. Baik. Mau jawab? Silakan langsung. Mau jawab langsung? Ya. Baik, berikutnya yang bertanya atau yang menjawab? Dipersilakan. Ayo. Kasus juga boleh. Baik, boleh diskusikan pada kawan-kawannya, kawan kelompoknya. Baik, ayo semangat. Jangan malu. Hukum tidak tertulis apakah berlaku atau tidak pada saat hari ini? Baik, silakan. Saya mau menjawab dari kelompok. Baik, sebutkan nama. Nama saya Ahmad Ibrahim dari kelompok 4. Iya. Bagaimana tadi yang dijelaskan ditanya oleh Mas Pratama, apakah hukum tidak tertulis itu berlaku atau tidak di dalam masyarakat? Baik. Saya menjawab bahwasanya hukum tidak tertulis itu berlaku dalam kehidupan masyarakat karena diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk melalui prosedur formal, berlaku lahir dan tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri. Baik. Baik, berlaku di masyarakat itu sendiri. Anda tahu masyarakat hukum adat enggak? Masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat itu kan diakui di segi pemerintahannya, ada pemerintahannya, ada strukturnya, ada tanah ulayatnya. Sebagian
dari di Indonesia itu banyak daerah-daerah yang ada masyarakat adatnya, tetapi tanah ulayatnya atau adatnya atau lebih kepada hutannya yang bisa dipergunakan oleh masyarakat itu sendiri. Tapi kan banyak yang diambil oleh PT-PT itu sendiri. Dia diakui, kan di dalam Undang-Undang Dasar diakui pasal 24 itu sendiri. Diakui masyarakat hukum adat itu sendiri. Masalahnya suku Dayak, suku Sakai kan diakui kan. Tetapi banyak yang diambil lagi kan oleh PT-PT tanah-tanah mereka di tanaman sawit. Tetapi di masyarakat diakui kan. Contohnya di Sumbar apa contohnya? Dia tidak ada di dalam undang-undang, tetapi diakui di dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya ada hukum atau pusako tinggi kan. Pusako itu sendiri itu diakui oleh masyarakat. Atau ada yang menikah sesuku ya kan. Menikah sesuku itu dilarang, tapi bukan dilarangin dalam artian ada solusinya. Salah satu suku tersebut pindah suku kan. Pindah suku misalnya Tanjung dengan Tanjung itu tak boleh menikah. Tapi ada solusi kan di dalam masyarakat itu sendiri. Boleh menikah asalkan si salah satu yang mau menikah ini pindah dulu suku, akhirnya mereka diperbolehkan menikah. Itu kan di adat ada, tetapi di dalam hukum Indonesia itu sendiri dalam undang-undang kan tidak ada. Tak ada aturan demikian kan. Yang penting suka sama suka menikah asalkan tidak ada hubungan darah atau sebagainya diperbolehkan nikah kan. Tapi di dalam hukum adat Minang itu sendiri ada yang seperti itu. Itu aja contohnya. Berarti diakui ya. Berarti jawabannya diakui. Hukum tidak tertulis diakui di dalam masyarakat itu sendiri. Salam, ada tambahan? Untuk sekarang tidak. Baik, ada yang menambahkan jawaban dari Iqbal tadi? Ada tambahan? Paham ya? Baik, selanjutnya yang bertanya dan menjawab silakan. Pak, saya menjawab. Baik, menjawab pertanyaan dari Salam. Baik, silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Salam tentang menurut bentuknya hukum tertulis yang dikodifikasi sama hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Baik. Hukum tertulis yang dikodifikasi yaitu hukum yang disusun secara lengkap, tersusun dan dapat dibukukan sehingga tidak perlu aturan pelaksanaannya. Contohnya macam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang hukum tertulis yang tidak dikodifikasi yaitu ialah hukum yang meskipun tertulis namun pelaksanaannya itu tidak ada. Contohnya seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Salam tadi mengasih soalnya kepada kelompok ini, manakah lebih tepatnya hukum tertulis yang dikodifikasi sama hukum yang tidak dikodifikasi? Menurut saya yang tepatnya ialah yang dikodifikasi. Soalnya tidak memerlukan pelaksanaannya. Kalau yang tidak dikodifikasi itu harus memerlukan. Baik, Salam bagaimana Salam? Baik, tepuk tanganlah untuk yang menjawab dulu. Baik, sudah sedikit paham tentang penggolongan hukum ini? Sedikit itu sudah paham ya, tapi untuk minggu depan kita lebih dalam lagi kita akan mengkajinya. Tidak ini untuk pengantar, untuk pertama supaya kita lebih mendalam ke dalam bidang hukum itu sendiri. Baik, selanjutnya yang menjawab atau yang bertanya. Atau ada tambahan dari kawannya tadi? Tak ada? Baik. Bertanya, silakan. Sebutkan nama. Sebutkan, santai, tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hukuman tergolongan terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Apa perbedaan antara kedua hukum tersebut? Baik, perbedaan hukum publik dan hukum private itu apa? Ya. Hukum publik dan hukum private. Ke kelompok siapa tadi? Salam. Kelompok salam. Oh ya, balas ya, balas. Perbedaan hukum publik dengan hukum private. Baik, langsung jawab. Oh, nanti dulu. Baik, silakan. Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya. Nama saya Jeffrey Adiansa dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 4. Menurut isi masalah dari hukum ada terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum privat atau hukum sipil yaitu hukum yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Pertanyaannya adalah apakah pelanggaran HAM termasuk ke dalam hukum privat? Baik, apakah pelanggaran HAM itu termasuk dalam hukum private? Baik. Nah, ini menghubungkan dengan materi sebelumnya tentang pelanggaran HAM. Baik, ke kelompok siapa lagi ditanyakan tadi? Jeffrey? Ke kelompok 4. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Baik, silakan. Banyak timbul pertanyaan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Putra dari kelompok satu. Ingin bertanya dengan kelompok 2. Kelompok 2 ini. Iya. Pertanyaannya adalah apa yang maksud hukum privat dan sebutkan contohnya. Oh, contoh dari hukum private itu apa? Dan jelaskan ya. Jelaskan dan berikan contoh dari hukum private itu apa? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman ingin menjawab pertanyaan dari Deka dari kelompok 3 mengenai apa perbedaan hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu berdasarkan isinya dan hukum privat. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur antar negara dengan individu, yang artinya adalah individu yang dalam kurung warga negara, yang mengatur tentang hak hukum pidana terhadap pelanggaran kejahatan. Lalu hukum tata negara yang mengatur hubungan antar negara dan negara-negara bagiannya, hukum tata usaha mengenai administrasi, dan hukum internasional. Yang berarti hukum ini berlaku tentang hukum-hukum negara yang ada di sekitarnya maupun hukum di dalamnya. Ini yang publik ya, yang publik ya. Yang publik berarti mengatur tentang negara dengan warganya. Contohnya seperti ini. Kalau tadi pidananya, kalau terjadi pembunuhan, di sini kita tak mesti harus mengadu dulu, tetapi kalau sudah ada terjadi pembunuhan, negara di sini dalam hal ini polisi langsung menanggap. Jadi di sini maksudnya publik. Dia tak perlu harus adanya ini kan adik saya meninggal, tak perlu dipenjara juga yang membunuhnya. Tidak, kalau publik di sini negara langsung turut tangan dalam hal ini. Tanpa pengaduan ataupun yang harus pengaduan yang sangat dari pemerintah, dari masyarakat itu sendiri atau dari individu. Kalau sudah ada sebuah kejahatan, pemerintah langsung turun tangan dalam hal ini. Ini disebut dengan publik. Nah, di sini. Selanjutnya mengenai hukum privat. Hukum privat ini cukup berbeda dengan hukum publik. Hukum privat ini lebih dapat diatur menggunakan peraturan pribadi, seperti contohnya hukum perdata yang berhubungan tentang hubungan antar individu secara umum, seperti hukum keluarga maupun hukum kekayaan. Lalu selanjutnya adalah hukum perniagaan atau dagang yang mengatur mengenai antar individu dalam perdagangan, seperti hukum tentang jual beli. Dalam hukum ini dapat diatur atau diselenggarakan oleh para masyarakat atau komponen berlaku di suatu daerah. Dalam hukum ini juga bisa dimasukkan dalam hukum tidak tertulis. Baik, hukum private ini contohnya seperti ini. Misalnya kita melakukan sebuah kontrak atau perjanjian sebuah kerja. Di sini berlaku azas unsur panda kan. Kesepakatan adalah undang-undang yang membuatnya. Ketika nanti Bapak dengan Anda melakukan sebuah perjanjian misalnya dalam hal masalah ayam, jual beli ayam.
ketika nanti ada wan prestasi, ada ketidak membayar atau menunggak dalam hal membayar, itu tidak perlu harus melalui pengadilan dulu. Kita diperbolehkan dulu negosiasi. Kita rundingkan dengan secara musyawarah. Boleh kita musyawarah kalau kita, oh baik, saya kasih waktu tempo 2 bulan lagi. Karena pandemi, saya memaklumi adanya keterlambatan untuk membayar atau kesalahan di dalam sebuah perjanjian tersebut. Aturan membayar bulan ini ternyata dia tak membayar bulan ini, jadi tak perlu harus dipidana dulu. Kita dipersilahkan dulu untuk menyelesaikan secara musyawarah. Itu private. Berbeda halnya ketika nanti ada kasus pidana lagi, misalnya dia membayar, ternyata dia menipu. Nah, itu masuk ke kasus namanya ke publiknya. Di sini dalam hal ini negara kita berhak melaporkan yang bersangkutan ke pihak polisi, atau polisi berhak mengikuti atau menyelesaikan perkara yang terjadi antara kita berdua. Itu dia. Jadi private itu kan pribadi kan. Nah ini private. Kalau public itu kan umum. Jadi bisa membedakan public dengan private itu? Bisa kan? Kalau private itu lebih kita pribadinya. Ketika melakukan sebuah kesalahan di dalam sebuah hubungan jual beli, biasa perdata biasanya, itu kita bisa menyelesaikannya secara berkeluargaan. Tetapi kalau tidak mendapatkan kesepakatan atau ada sebuah kecurangan di sana, ada unsur pidana, boleh kita lapor ke polisi. Berarti bersifat publik jatuhnya lagi, karena ada unsur pidana di sini. Paham sampai sini? Perbedaannya ya sedikit. Baik, terima kasih. Salam. Baik, silakan. Bentar ya, ini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Dua. Di sini saya akan menanyakan kepada kelompok 3. Kelompok 3. Seperti yang kita ketahui, hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dan untuk itu berdasarkan sifatnya ada hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan mutlak. Pertanyaan saya, apakah orang yang melanggar hukum tersebut atau pidana terkena hukuman yang memaksa ini bisa diberi dispensasi oleh seseorang atau yang lainnya? Diberikan dispensasi. Kasus pidana itu diberikan dispensasi. Apakah ada? Nah, itu dia. Baik. Waalaikumsalam. Muhammad Abdani Hizbullah ya. Baik. Yang bertanya atau yang menjawab? Menjawab langsung. Baik, minta. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 1 yang mengenai pengertian dari hukum privat dan yang tambahnya. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain. Dalam hukum privat terbagi menjadi 2, yaitu hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum, misalnya hukum keluarga. Yang kedua, hukum perniagaan data, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan, contohnya hukum jual beli. Baik, ada paham? Paham, baik. Abdani Hizbullah. Yang menjawab ada? Atau yang bertanya? Kita beri kesempatan 1 orang lagi lah. 1 orang atau 2 orang lagi? Baik, silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Walilham. Saya ingin bertanya ke kelompok 4. Baik, kelompok 4 ya. Pertanyaan saya, dari banyaknya penggolongan hukum, apakah semua itu berjalan di negara kita ini? Wah, ini conclusionnya kayaknya. Dari semua hukum yang kita bahas dari tadi, apakah itu berjalan di negara kita ini? Dari penggolongan hukum yang dari Sabang sampai Merauke tadi, apakah berjalan di Indonesia pada hari ini? Baik. Baik. Rizky wal Ilham. Baik, silakan. Silakan. Terakhir ya, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jawabnya di kelompok 3.
dalam suatu negara terdapat hukum yang mengatur hidup masyarakat. Andai kata hukum tidak ada di suatu negara, apa yang terjadi di negara tersebut? Baik. Kalau bagaimana kalau hukum itu tidak ada di sebuah negara? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan negara itu? Ya. Seperti binatang itu, kebun binatang itu tak ada pagar. Apa yang terjadi? Nah, jawablah sendiri nanti. Kepada kelompok siapa tadi? Randy. Kelompok 3. Baik. Yang bertanya sudah ditutup. Yang menjawab ada? Jawab? Yang menjawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abdandi kelompok 2 tentang hukum memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Yang dipertanyakan Abdandi ialah apakah hukum memaksa itu ada dispensasi dalam hukum tersebut. Menurut sifatnya itu hukum ada 2, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur dan melengkapi. Di sini hukum memaksa itu adalah hukum yang telah mutlak dan tidak bisa didispensasikan lagi. Kalau pelakunya itu telah melakukan kesalahan dan di undang-undang itu telah ditetapkan hukumannya ini, dia harus menerimanya karena itu telah mutlak. Tak bisa dispensasi lagi. Cukup. Kalau sudah hukumannya mati, Ya. tak ada dispensasi lagi. Udah tinggal tembak mati. Dieksekusi saja. Ini mungkin faktanya ada istilahnya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada seperti itu kan? Ada. Mungkin minggu depan mungkin dijawab ya. Itu kasusnya lagi ya, kasus-kasusnya mungkin nanti. Berarti tidak ada dispensasi. Tidak ada dispensasi. Tetap dijatuhkan hukum, yang bersalah tetap bersalah, tak ada maaf bagimu. Makanya ketika melakukan sebuah perbuatan itu harus dipikir 2 kali. Baik, tepuk tangan. Rahmat Ghazali yang menjawab. Baik, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Baik, silakan. Rizki wal Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab dari pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya, bagaimana apa yang terjadi apabila di negara kita tersebut tak ada hukum? Dan seperti kita tahu, yang binatang tadi aja kalau kita nggak dipagar, bisa mengganggu kehidupan manusia. Kita tidak bebas ataupun bisa membunuh kita. Dan begitu juga manusia kalau misalnya tidak ada hukum, maka di negara tersebut tidak akan ada tata tertibnya, tidak ada kekeluargaannya. Jadi kayak ya semena-mena semuanya, kayak ya bebas. Ada yang larang-larang. Tak ada aturan ya. Tak ada aturan. Kalau asrama tak ada aturan gimana? Kacau ada aturan. Kita ada. Jadi mengerti nak maksud diberi hukuman itu, hikmahnya? Kenapa ada santri yang dibotak? Kenapa santri itu tidak boleh cabut? Karena kalau bebas saja, tidak dihukum, apa yang terjadi? Oh, saya pun mau mencoba gitu. Saya pun mencoba jadi ya kan? Berarti mengerti hikmah dari hukum itu sendiri. Jadi besok kalau dihukum, harus terima. Kalau dibotak, ya harus terima. Jangan pelanggaran HAM lagi. HAM tadi kemarin udah kita bungkus. Kalau sudah sebuah aturan itu tidak ada HAM-nya lagi. Kan HAM itu ketika tidak ada aturannya ada, tapi hak kita dilanggar. Tetapi ketika kita melanggar, aturannya sudah ada, tak ada HAM kita lagi. Di situ tak ada lagi HAM kita. Kita memikirkan hak orang lainnya juga lagi. Baik, tepuk tangan dulu. Ada yang mau jawab lagi? Baik, silakan. Masih banyak pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Nama saya Arif Pratama. Saya ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Kelompok 2. Pertanyaan tadi adalah apakah pelanggaran HAM termasuk yang privat? Menurut saya sendiri pelanggaran HAM itu adalah hukum privat. Private, ya. Karena
Hukum privat sendiri mengutamakan kepentingan antara individu dan individu, sedangkan hukum publik ini biasanya hukuman yang secara internasional atau meluas tentang dunia. Jadi hukum hal ini termasuk hukum privat karena ingin perdamaian antara individu dan individu. Baik. Tepuk tangan dulu. Ganti kasusnya. Cukup lah ya, karena waktu kita membatasi. Sekarang Bapak kasih tugas terakhir untuk membuat conclusion, kesimpulannya. Kesimpulannya hanya satu paragraf saja. Kesimpulan dari pembahasan atau diskusi pada hari ini. Apa yang saudara tangkap, dan silakan dibuat di kertas 1 lembar saja. Dibuat nama kelompok. Satu paragraf saja. Baik, silakan. Kalau bisa yang nulisnya yang tulisan bagus biar bisa dibaca. Yuk diskusikan sedikit tentang kesimpulannya. Terakhir nanti Bapak minta salah satu dari kelompoknya untuk mempresentasikan kesimpulannya ya. Kesimpulannya sebelum materi pada hari ini kita tutup. Baik, yang selesai angkat tangan. Baik, sambil menunggu satu orang, Salam bisa memberikan pengalamannya pada pembelajaran pada hari ini lah. Dari segi tema sistem hukum peradilan di Indonesia pada hari ini. Berikan pengalamannya selama maksimal 1 menit saja. Pengalamannya mungkin bisa ngadap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengalaman saya pada hari ini mengenai pembelajaran serta rekaman yang dilakukan sekarang ini, nampaknya ada perubahan dalam pembelajaran saya pada hari ini, di mana berpikir lebih cermat dalam mengambil suatu keputusan bersama dengan kawan-kawan yang ada dalam kelas dan memberikan beberapa pertanyaan serta dijawab oleh teman-teman yang ada di kelas juga. Tepuk tangan. Baik, kelompok ini lagi satu orang memberikan pengalamannya tentang pembelajaran pada hari ini. Ayo, sedikit saja. Terserah. Ayo, apa? Pengalamannya. Masih dirunikan orangnya? Baik, di sinilah dulu. Memberikan pengalamannya sedikit. Maksimal 1 menit lah. Pengalamannya tentang materi pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini. Itu kesimpulan. Pengalamannya. Antum aja. Baik, kita dengar pengalaman dari kawannya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rahmat Ghazali akan mengisi pengalaman kita terhadap kerja kelompok saat ini. Menurut saya pengalaman kerja kelompok saat ini sungguh bermanfaat. Alhamdulillah. Dikarenakan apabila kita tidak mengerti suatu hal yang kita sudah pelajari, ada kawan kita nanti yang akan bertanya kepada kita dan menjawab persoalan itu. Jadi kita akan mengerti juga, sama-sama mengertilah dengan adanya kelompok-kelompok ini. Baik, tepuk tangan. Mantap. Baik, kelompok berikutnya. Ya, tentang diskusi hari ini, tentang materi hari ini juga boleh. Pengalamannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tarmizi dari kelompok 4 akan memberitahu pengalaman dari belajar kelompok pada pagi hari ini. Belajar kelompok pada hari ini sungguh sangat menyenangkan. Apalagi dari sini bisa belajar satu sama lain dari kelompok. Ini jujur ya. Iya Pak, dari kelompok satu kelompok lain agar mengetahui apa yang disampaikan dan apa yang tidak ngerti bisa ditanyakan kepada kelompok tersebut. Dan belajar kelompok ini Cukup mungkin bagus. Tepuk tangan. Sudah merangkul semuanya. Baik, kelompok ini lagi. Pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya tentang hari ini sungguh deg-degan Deg-degan. karena direkam, dan karena hukum ini kita bisa belajar kelompok. Kelompok ini pun kita memikirkan pemikiran yang makin luas tentang negara ini, tentang dunia ini dengan bersama-sama. Dengan pengalaman ini kita bisa bawa untuk ke depannya atau menjadi DPR. Kita akan maju-maju seperti gini, berdiri seperti ini, menyampaikan apa di pemikiran kita, dan kita harus tetap pede. Baik, calon anggota dewan insya Allah. Amin. Tahan. Baik, silakan kesimpulan. Kesimpulannya sedikit saja. Ayo ganti-gantian. Ayo. ini nama kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ilham Ramadan dari kelompok 1. Saya menjelaskan tentang kesimpulan hukum. Hukum adalah suatu ketetapan yang diwajibkan untuk dilaksanakan bila telah berlaku baik di negara maupun di dalam daerah, dengan keputusan bersama yang mengikuti hukum berlaku. Baik, tepuk tangan. Kelompok 2. Silakan. Kesimpulannya dari kelompok 2, hukum mengatur semua aspek kehidupan manusia. Coba ngadap ke sini. Dengan adanya hukum tidak dapat mengatur suatu negara atau menjadi lebih baik dan tidak mudah menjadikan suatu negara berideologi jelas dan ada dengan Pancasila. Baik, tepuk tangan. Mantap. Kelompok 3. Baik, yang sedang menulis mungkin kesimpulannya. Ya, enggak apa-apa. Kesimpulannya Pak. Ya. Berdiri dulu. Pas satu paragraf. Saya bikin nama kelompoknya. Ayo, kelompok 4. Baik, yang mana dulu? Ya, silakan. Untuk dulu. Nah, kita baca aja lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyimpulkan kami pembahasan sekarang, pembahasan hukum. Dari pengelolaan hukum tersebut dapat dibagi menurut sumber bentuk, tempat berlaku, waktu berlaku, cara mempertahankan, sifat, wujud, pribadi yang diatur, dan isi masalah yang diatur dengan semua pengelolaan.
Ini harus ada di dalam suatu negara. Apabila pengelolaan ini tidak ada di negara, maka negara tersebut akan berantakan atau kacau, dan masyarakat akan melakukan perbuatan semena-mena. Sebenarnya. Maka satu negara itu hukum dan aturan berlaku. Baik. Kesimpulannya perbuatan hukum. Tepuk tangan. Baik, terakhir. Kelompok 4. Capek Ustaz. Ayo, ganti-gantian. Gantian dulu. Ayo. Ngadap ke sini. Ngadap ke... Kesimpulannya adalah hukum itu mengatur semua kehidupan, mengingat hukum itu sangat berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari untuk mengatur hidup kita. Jadi hidup kita itu tidak dilakukan untuk semena-mena. Baik. Untuk mengatur ya. Baik. Baik, cukup mungkin pada hari ini pembelajaran kita bahwa hukum itu sangat penting bagi kita kan. Hukum itu sangat penting untuk mengatur tingkah laku manusia itu sendiri. Bukan untuk kita saja, tapi dengan adanya hukum kita menjadi terarah dan orang lain pun bisa terselamatkan. Ya, pentingnya hukum bagi kita. Baik, cukup mungkin pada hari ini. Langsung saja mungkin di mejanya disiapkan dan tutup dengan doa. Persilakan kepada ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra doa jamiah. Baik, cukup pada hari ini pembelajaran kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 itu sangat bagus. Tepuk tangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.